Halo, selamat pagi. Pembelajaran daring hari ini yaitu matematika minat, masih tentang vektor. Yang kompetensi dasarnya itu yang pertama pengetahuan menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Nah, untuk KD keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Untuk pembelajaran hari ini, itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan besar sudut antara dua vektor. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat perkalian skalar dan sifat identitas untuk menyelesaikan masalah tentang vektor. Nah, yang ketiga adalah peserta didik dapat menentukan vektor satuan. Nah, sudut antara dua vektor. Di pertemuan sebelumnya itu mengenai perkalian skalar atau dot product. Ini masih tentang dot product juga. Nah, kita ketahui bahwa A dot B, vektor A dot B itu bisa dituliskan menjadi panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Karena ini adalah sudut antara dua vektor, berarti yang ditanya pasti cos theta. Jadi kita tinggal pindahkan A dot B ini panjang vektor A dan panjang vektor B ini dipindahkan dulu ke sini, maka menjadi pembagian. Jadi bisa dituliskan bahwa untuk menentukan sudut antara dua vektor itu menggunakan rumus cos theta sama dengan A dot B, vektor A dot B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Di mana A dot B itu artinya kalau dalam bentuk satuan itu adalah A1 kali B1, A2 kali B2 plus ditambah A3 dikali B3. Atau diingat-ingat materi kemarin bahwa yang atas dikali atas, tengah kali tengah, dan bawah kali bawah. Ini A dot B. Nah, sekarang panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, panjang vektor A dikali panjang vektor B kalau 3 dimensi, panjang vektor A itu artinya kalau diperluas menjadi akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali panjang vektor B sendiri kalau diterjemahkan atau diluaskan menjadi akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Bisa dilihat di materi sebelum-sebelumnya kalau panjang vektor selalu diakarkan dan yang komponennya itu dikuadratkan terus dijumlahkan kalau panjang vektor. Kita langsung masuk contoh. Diketahui vektor P itu adalah dalam bentuk koordinat 1, 2, 2 dan vektor Q adalah 3, min 2, dan 6. Tentukan kosinus sudutnya dan besar sudutnya. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara kosinus sudutnya dan besar sudutnya. Kita lihat apa bedanya. Diketahui, nah, ini vektornya ini dirubah dulu ke vektor kolom. Ini adalah vektor koordinat dirubah ke vektor kolom, maka menjadi 1, 2, 2, yang bawah yang Q menjadi 3, min 2, 6. Nah, yang ditanya adalah kosinus sudut dan besar sudutnya. Berarti kita menggunakan rumus tadi, cos theta sama dengan, karena ini P dan Q, maka di sini adalah vektor P dot vektor Q dibagi dengan panjang vektor P dikali dengan panjang vektor Q. Kita cari dulu vektor P dot Q. Kita masukkan yang diketahuinya. P-nya sendiri adalah 1, 2, 2, sedangkan Q-nya sendiri adalah 3, min 2, dan 6. Ingat, kalau perkalian seperti ini, dot product, ya, yang atas dikali atas, 1 kali 3. Yang tengah kali tengah, ditambahkan ya, ini selalu tambah, ditambah dengan 2 kali 6. Maka ini dioperasikan, 1 kali 3, 3, ini menjadi min 4, dan ini menjadi 12.
Maka menjadi hasilnya adalah 11. Ini baru vektor P dot vektor Q. Nah, sekarang yang bawahnya panjang vektor P dikali dengan panjang vektor Q. Kita tahu P-nya adalah 122, maka di sini adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dalam kurung. Panjang vektor Q, Q-nya sendiri adalah 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka ini dikuadratkan terlebih dahulu, 1 ditambah 4 ditambah 4, dan dikali dengan 9 ditambah 4 ditambah 36. Maka hasilnya akar 9 dikali akar 49. Maka hasilnya 3 kali 7 atau bisa ditulis 21. Didapat bahwa vektor P dot Q itu mendapat 11 tadi hasilnya, sedangkan panjang vektor P dikali panjang vektor Q itu hasilnya adalah 21. Maka cos theta sama dengan, ini hasilnya tadi 11 dan yang bawah tadi hasilnya 21, maka 11 bagi 21 adalah 0,524. Nah, ini boleh pakai kalkulator. Maka cos theta-nya itu didapat adalah 524. Nah, karena yang ditanya adalah besar sudut, maka cos ini pindah ke sini. Nah, kalau perkalian, kalau pindah ke sini menjadi pembagian. Kalau pengurangan pindah ke sini menjadi penjumlahan atau sebaliknya. Nah, sedangkan kalau kosin atau tan, dia kalau pindah menjadi ARC cos. Ya, maka kan ini kan cos. Kan yang dicari besar sudut, berarti tetanya yang ditanya. Maka ini cosnya pindah menjadi arcus cos. Kalau di kalkulator bisa digunakan atau bisa nanti ada link. Linknya nanti Bapak kasihkan di Google Classroom. Google Classroom nanti ada link kalkulator untuk merubah arcus cos ini. Nah, ini kalkulator bisa pakai kalkulator biasa atau kalkulator saintifik. Bukan biasa ya, saintifik ya. Atau bisa di-download di Google Play Store. Nah, ini bisa langsung buka pakai aplikasi ini, apa link yang Bapak kasihkan nanti. Caranya cukup mudah. Kita lihat tadi hasilnya adalah 0,524. Jadi di sini tinggal nulis 0, hati-hati ya, komanya menggunakan titik, bukan koma ini. 0,524. Komanya di sini menggunakan titik ya, bukan koma. Jadi tinggal sama dengan, nah didapat ini hasilnya. Hasilnya adalah 58,39 atau bisa ditulis menjadi 58,4 atau ditulis 58,39 boleh. Jadi besar sudutnya didapat 58,4 derajat. Di kesimpulannya, nilai cosnya, cos theta, karena yang ditanya tadi adalah nilai cosnya. Nilai cos theta tadi didapat 0,524, sedangkan besar sudutnya atau Q-nya, atau theta-nya itu didapat 58,4 atau 58,39. Ingat ya, di kalkulator tadi komanya menggunakan titik, bukan koma seperti ini. Contoh kedua. Diketahui A 2,-1,4, B 3,0,4, dan C 2,0,5. Hitunglah besar sudut antara vektor AB dan AC. Jadi diketahui kita rubah dulu A-nya menjadi vektor kolom, B-nya juga vektor kolom, dirubah dulu. C-nya dirubah dulu menjadi vektor kolom. Yang ditanya adalah besar sudut. Ya, besar sudut boleh dimisalkan theta, boleh dimisalkan alfa, terserah. Karena yang ditanya adalah vektor AB dan AC, maka semuanya di rumusnya awal tadi itu berubah menjadi vektor AB dot vektor AC dibagi vektor AB, panjang vektor AB dikali panjang vektor AC. Jadi dirubah seperti ini sesuai dengan soal. Kalau AB dan AC berarti AB dot AC dan AB panjang vektor AB dikali panjang vektor AC. Nah, di sini masalahnya dia terdiri dari dua, AB. Jadi AB ini harus kita terjemahkan dulu.
AB itu artinya adalah B, vektor B dikurang vektor A. Ya, ingat vektor posisi, vektor AB itu artinya vektor B dikurang A. Vektor B sendiri adalah 3, 0, dan 4. Dan vektor A sendiri adalah 2, min 1, dan 4. Ini dikurang. Kurang ini sama aja, atas kurang atas, tengah kurang tengah, bawah kurang bawah. Maka 3 kurang 2 hasilnya 1, 0 kurang min 1, min ketemu min jadi plus, maka 1, 4 kurang 4, 0. Ini AB-nya. Terus AC-nya. AC itu artinya adalah C dikurang A. Maka masukkan nilai C-nya tadi, 205 dikurang 2 min 1, 4. Atas kurang atas, tengah kurang tengah, bawah kurang bawah. 2 kurang 2, 0. 0 kurang min 1. Min ketemu min, hasilnya plus. 5 dikurang 4, 1. Vektor AB dot vektor AC itu artinya kita dapat tadi AB-nya adalah 110 dan AC-nya didapatnya tadi adalah 011. Nah, ini dot. Maka artinya adalah 1 kali 0, 1 kali 1, dan 0 kali 1. 1 kali 0 adalah 0, tambah 1, tambah 0. Hasilnya 1. Maka dot AB dot AC itu sudah ketemu. Nah, sekarang panjang vektor AB dikali panjang vektor AC. Yang bawah sekarang yang penyebutnya. Kita tahu dapat AB tadi adalah 110, maka semuanya akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Sedangkan AC itu didapat adalah 011, maka di sini akar dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka ini hasilnya, kita operasikan di sini langsung saja. Ini 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1, maka 1 tambah 1 adalah 2, 0 kuadrat 0. 0 nggak usah diperhatikan, maka ini juga 2. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4, maka akar 4 adalah 2. Maka kita sudah dapat vektor AB dot vektor AC dan panjang vektor AB dan panjang vektor AC. Maka tinggal masukkan AB, panjang vektor AB dot AC tadi adalah 1, dan panjang vektor AB dikali panjang vektor AC adalah 2. Maka cos Q-nya adalah setengah, maka Q-nya arcos setengah atau 0,5 itu adalah 60 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk antara vektor AB dan vektor AC itu adalah 60 derajat. Materi yang berikutnya, sifat perkalian skalar. Sifat perkalian skalar ini sebelumnya sudah ada di dot product. Kita lihat di sini, sifat komutatif, sifat distributif. Nah, ini apabila sama, dan sifat tegak lurus atau yang membentuk sudut 90 derajat, itu juga sudah ada di dot product, ya. Nah, ini yang akan diambil, yang sifat yang digunakan. Sifat yang digunakan adalah sifat yang ini, yang sama. Apabila vektor A dot vektor A itu artinya adalah panjang vektor A kuadrat, dikuadratkan dia. Nah, apabila dia vektor B juga sama, dia menjadi vektor B kuadrat. Nah, sifatnya seperti ini. Apabila C, apabila D, semuanya sama. Kalau sama, maka menjadi seperti ini bentuknya. Nah, sifat identitas. Nah, sifat identitas itu ada 3. Yang pertama, apabila panjang vektor A kuadrat dikurang panjang vektor B kuadrat, itu artinya dalam kurung vektor A ditambah vektor B dikali dengan vektor A dikurang vektor B. Nah, ini sifat yang pertama. Jadi perluasan dari ini panjang vektor A kuadrat dikurang panjang vektor B kuadrat, ini adalah ini. Atau sebaliknya. Jadi ini kanan kiri sama ya, bisa kiri ke kanan, bisa kanan ke kiri. Yang kedua, vektor A ditambah vektor B kuadrat itu bisa diterjemahkan menjadi panjang vektor A kuadrat ditambah 2A dot B, 2 kali vektor A dot B, vektor B, ditambah panjang vektor B kuadrat. Ini kalau kamu terjemahkan ke dalam aljabar atau sama, nanti ketemunya seperti ini. Berikutnya juga yang min sama dengan yang atas.
Sama saja perbedaannya cuma di sini minus. Kalau di sini plus 2 dikali vektor A dot vektor B, sedangkan kalau di sini kalau yang minus itu adalah min 2 dikali vektor A dot B. Nah ini sifatnya ada 3 ini. Kita lihat. Diketahui panjang vektor A adalah akar 6. Nah, sedangkan ini diketahui ya. Dalam kurung vektor A dikurang vektor B dikali dengan vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 0. Ini diketahui di soal. Dan vektor A dot dalam kurung vektor A dikurang vektor B sama dengan 3. Tentukan besar sudut antara A dan B. Jadi yang ditanya adalah besar sudutnya. Kita ketahui bahwa panjang vektor A adalah 6, sedangkan vektor A dikurang vektor B dikali dengan vektor A ditambah vektor B itu adalah 0, dan yang terakhir yang diketahui adalah vektor A dikali dengan vektor A dikurang B sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut atau dimisalkan dengan theta. Nah, dari yang diketahui ini dulu, kita harus bisa merinci atau mencari terlebih dahulu mana sih yang perlu digunakan. Apakah yang panjang vektor A sama dengan akar 6, atau yang kedua, atau yang ketiga. Kalau dilihat di sini, karena ini kita belajar tentang identitas, ya. Jadi, nah, kita lihat dari identitas tadi. Nah, di sini ada yang diketahui seperti yang identitas ini ada. Jadi, kita menggunakan yang ini. Kita menggunakan yang ini, yang tengah ini. Vektor A dikurang vektor B dikali dengan vektor A ditambah vektor B, karena sesuai dengan identitas. Nah, kita gunakan seperti ini. Tadi identitas ya, ingat-ingat. Bisa dari kiri ke kanan, bisa kanan dari kiri. Sama saja pembacaannya. Nah, A, vektor A dikurang B, seperti yang di sini, ditambah vektor A ditambah B, itu artinya adalah panjang vektor A kuadrat dikurang panjang vektor B kuadrat. Ini artinya dari identitas, atau bisa kamu kalikan seperti aljabar itu, nanti hasilnya ketemu di sini. Nah, ini ada hasilnya ini. Ini hasilnya diketahui bahwa ini adalah 0. Jadi vektor A dikurang B dikali dengan vektor A ditambah vektor B itu adalah 0 sesuai yang di soal. 0. Maka ini diganti 0. Maka ini pindahkan ruas. Vektor B ini min, sini menjadi plus. Ya. Karena ini sama-sama kuadrat, boleh dicoret, maka vektor B, panjang vektor B sama dengan vektor panjang vektor A. Jadi nilai B itu akan sama dengan akar 6, karena nah sudah dapat ini panjang vektor B. Nah, vektor A sudah dapat, yang vektor B sudah dapat. Yang belum dapat apa? Vektor A dan vektor B-nya. Nah, vektor A dan B-nya kita menggunakan yang ketiga. Yang ketiga ya. Jadi yang diketahui yang ketiga adalah vektor A dikali vektor A min B itu sama dengan 3. Ini kita kalikan masuk dulu. A kali A dikali min B, atau min A dikali vektor B sama dengan 3. Nah ini adalah sifat perkalian skalar. Kalau sama, dia bentuknya menjadi panjang vektor A kuadrat. Ya, ini sesuai sifat perkalian skalar. Nah ini A dot B tetap ditulis A dot B. Ya. Nah, vektor A kuadrat ini ada nilainya. Tadi vektor A ini adalah akar 6, karena dikuadratkan maka kuadrat. Maka akar 6 kuadrat, maka tetap hasilnya adalah 6. Ini pindahkan ruas menjadi min 3. Min A dot B pindah ke sini menjadi A dot B, menjadi plus. Maka min 6 kurang 3 adalah 3. Maka A dot B-nya adalah 3.
Nah, A dot B-nya sudah dapat, panjang vektor A-nya sudah ada, dan panjang vektor B-nya sudah dapat, maka kita akan mencari nilai cos-nya atau mencari nilai sudutnya. A dot B didapat adalah 3. Maka 3, panjang vektor A tadi adalah akar 6, panjang vektor B juga akar 6. Akar 6 kali akar 6, akar 36. Maka akar 36 adalah 6, maka 3 bagi 6 adalah setengah. Cos, hati-hati, pindahkan dulu arkos 1/2 atau 0,5. Ya, bisa dicari dengan kalkulator atau bisa dicari dengan link yang sudah ada disediakan. Nah, maka Q-nya adalah 60. Jadi besar sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Contoh yang keempat. Diketahui panjang vektor A itu adalah 1, panjang vektor B adalah 4, dan A dot B adalah 3. Tentukan tentukan panjang vektor dari 2A. 2 kali vektor A dikurang vektor B. Jadi di sini yang ditanya itu bukan sudutnya. Yang ditanya adalah yang ini. Oke, diketahui panjang vektor A adalah 1, panjang vektor B adalah 4, dan A dot B adalah 3. Ditanya adalah panjang vektor 2A, 2 kali vektor A dikurang B vektor sama dengan titik-titik. Nah, A dot A itu artinya panjang vektor A kuadrat. Jadi ini kalau dikuadratkan itu artinya adalah 2 kali vektor A min B min vektor B kuadrat itu artinya adalah 2A min B, 2 kali vektor A min vektor B dikali dengan 2 kali A min 2 kali vektor A min vektor B. Karena ini sama, maka ini diartikan menjadi kuadrat. Ya. Maka ini karena ini sama bisa diartikan bahwa 2 kali vektor A min vektor B kuadrat. Nah, jadi mana yang digunakan sifatnya? Sifat yang digunakan adalah sifat yang ketiga yang dikuadratkan. Ini menggunakan, kalau ini adalah panjang vektor A kuadrat dikurang 2. 2 ini sudah dari sini ya. 2 sudah dari sini. 2 kali vektor A dot vektor B ditambah panjang vektor B kuadrat. Karena di sini tadi ada duanya, maka tetap saja ditulis 2A kuadrat karena sebelumnya tadi kuadrat dikali 2. Kenapa 2? Karena tadi di depannya juga ada 2. 2 dikali 2A dot B. Maka juga ada duanya di sini karena di sini ada duanya. Kalau di sini ada duanya, di sini adalah 2 kali vektor A dan di sini 2 kali vektor B kalau ada duanya. Kalau di sini 3A 2 kali vektor 3 kali vektor A, maka di sini 2 dalam kurung 3 kali vektor A. Seperti itu. Ini B kuadrat karena B-nya di sini hanya sendiri. Kalau di sini 2B berarti di sini adalah 2 panjang vektor 2 kali B kuadrat. Oke. Panjang vektor 2A kuadrat ini artinya 2 dikuadratkan maka menghasilkan 4. Panjang vektor A kuadrat dikurang ini 2 kali 2 4. Ini vektor A dikali vektor B tetap vektor A dot B tetap ditulis, ini tetap menjadi panjang vektor B kuadrat. Kita masukkan angkanya. Nah, di sini kita masukkan angkanya, A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan A dot B-nya adalah 3. Nah, ini tinggal masukkan saja angkanya. Panjang vektor A-nya tadi 1 kuadrat berarti. A dot B-nya tadi 3, tinggal masukkan ganti 3. Panjang vektor B-nya 4, tinggal ganti 4 kuadrat. Maka 4 kali 1 kuadrat adalah 4, 4 kali 3 adalah 12, ditambah 16. Hasilnya adalah 8.
Nah, ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena di sini masih bentuknya kuadrat, sedangkan yang ditanya bukan bentuk kuadrat. Maka 2A panjang vektor 2A 2 kali vektor A min vektor B kuadrat sama dengan 8, kuadratnya pindah maka menjadi akar 8. Akar 8 sendiri adalah 2 akar 4. Jadi hasil dari panjang vektor 2 kali vektor A dikurang vektor B itu adalah 2 akar 2. Nah, materi yang terakhir adalah vektor satuan. Vektor satuan dalam vektor misalnya panjang vektor A itu vektor satuannya adalah A topi. Jadi kalau ada topinya seperti ini namanya adalah vektor satuan. Ya, A topi atau J topi atau K topi, tetapi IJK itu digunakan dalam bentuk ini ya, maksudnya koordinatnya ya. Biasanya ditanya seperti ini dalam bentuk selain IJK. Ya. Sedangkan panjang vektor itu dirumuskan dari vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Jadi kalau yang ditanya adalah vektor satuan dari B, maka atau B topinya, maka vektor B dibagi panjang vektor B. Ya, A topi ini adalah vektor satuan, sedangkan vektor A ini adalah vektor A. Sedangkan ini adalah panjang vektor. Rumus panjang vektor tahu ya, akar dari yang di dalamnya dikuadratkan lalu dijumlah. Ya, contohnya, tentukan vektor satuan dari vektor A, 2, 3, dan 2 akar 3. Kita langsung penyelesaiannya. Vektor satuan A itu adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, kita masukkan nilainya vektor A 2, 3, 2 akar 3. Nah, ini panjang vektor. Ini semuanya dikuadratkan, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat, terus diakarkan. Maka didapat 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, dan 2 akar 3 sama dengan 12. Hati ya, 2 akar 3 kuadrat itu artinya 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Maka hasilnya adalah 4 dikali akar 9. Akar 9 sendiri adalah 3. 4 kali 3 adalah 12. Ini dioperasikan dulu yang bawah, hasilnya adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka semuanya dibagi 5, maka menjadi 2 bagi 5, 2 per 5. 3 bagi 5 adalah 3 per 5. 2 akar 3 bagi 5 adalah 2 akar 3 per 5. Inilah hasilnya. Jadi karena ini nggak bisa dibagi, tetap dalam bentuk pecahan. Oke, terima kasih. Selamat pagi.